Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat datang di Ngobras, ngobrol santai bersama Anan Ashram. Waduh, ini kita timnya udah semakin banyak ini hari ini kan udah growing up dan leveling up gitu kan. Tentunya kemarin kalau misalkan yang pertama itu Pade belum join ya kan, Pak Dipak belum join gitu. Sekarang udah pada join. Itu ada Pak Zembri. Nah, kita karena udah nambah juga gitu kan orang-orangnya, tapi yang biasanya di kehidupan sekarang ini bukan cuma orang doang yang nambah, tapi yang namanya informasi itu nambah juga jenisnya. Nggak cuma semuanya itu real, tapi ada juga yang namanya hoax. Nah, tahu nggak hoax? Berita kabar burung. Oh iya. Kabar burung. Kok kabar burung sih? Burung menyampaikan kabar, orang benar. Burung menyampaikan kabar. Iya, berita-berita yang dianggap belum tentu kebenarannya kan, perlu divalidasi lagi kebenarannya. Nah, ini saya teringat kemarin kita sempat ya mendengarkan teman kita sharing mengisi acara mahasiswa begitu yang dihadiri oleh mahasiswa-mahasiswa dan bertanya tentang screen time. Mereka itu antara luar biasanya dan itu benar-benar mengkhawatirkan ya. Antara kalau nggak salah 7 sampai bahkan ada yang 10 jam. Oh. Sehari. Dan hari ini saya nggak tahu tiba-tiba aja lagi dengar sharingnya dari psikiater lumayan terkenal. Kan sekarang tuh yang banyak stres tuh anak-anak muda nih, generasi muda. Saran dia tuh cuma satu, kurangi screen time. Karena di situ banyak sekali berita-berita yang itu termasuk yang hoax, terus karena terlalu cepat. Sekarang itu kalau nggak salah mungkin nanti Zembrin yang ahlinya. Itu sekarang per 7 detik ya. Maksudnya screen time orang itu kuatnya ngelihatnya tuh 7 detik udah langsung lewat pindah scroll itu 7 detik. Makanya kita kalau mau bikin video atau kalau mau dilihat ya yang dari 7 detik itu kan cepet. Itu efeknya ternyata sangat panjang ceritanya dari segi psikologinya, kesehatan mentalnya itu sangat berpengaruh. Gimana mau mencek berita? Sekarang semua apa-apa lewat, dulu kita masih Google. Masih banyak tuh ada nomor 1, 2, 3 ke bawah kan. Masih bisa kita cari-cari kebenaran berita tuh rajin lah gitu, masih valid lah, ada sumber-sumber yang banyak kita baca. Yang kita belajar aja bertahun-tahun dari jurnal macam-macam disandingkan dengan sumber berita yang persekian detik gitu. Jadi sekarang orang tuh banyak belajarnya ya dari sumber-sumber yang seperti itu kan sangat mengkhawatirkan ya. Ya itu aja sih. Tapi emang apa sih maksudnya, kan tadi kan kita ini nih bahwa banyak berita yang hoax, artinya kayak nggak bisa jadi benar, bisa jadi dibesar-besarkan atau gimana gitu kan. Nah, apa kaitannya sama screen time, kok bisa ada kaitannya nih? Iya, soal screen time ya. Jadi kita tuh sekarang tuh screen time sebenarnya attention dulu ya. Attention ikan mas itu saya kalau nggak salah tuh 4 sampai 5 detik ya. Jadi membuat ikan mas itu tertarik tuh bisa tahan sekitar 4-5 detik gitu. Nah, sekarang tuh kita kalah sama ikan mas gitu. Paling 2-3 detik aja udah bosen gitu. Nah, jadi ini yang membuat gangguan mental kita juga karena kita belum mencerna informasi, udah scroll itu udah ganti lagi gitu loh. Jadi kayak kita makan itu instant food gitu. Kita main telen tapi nggak diolah. Nah, scroll itu kayak begitu. Makanya kenapa kita punya masalah kesehatan mental itu karena kita nelen tapi nggak diolah informasinya. Makanya kenapa hoax itu sangat ramai ya, sangat disukai oleh orang. Karena gini, kan kita udah punya
mindset, udah punya persepsi gitu. Jadi hoax itu cuma memperkuat apa yang kita sudah ada di dalam gitu. Kayak misalkan apalagi dalam lagi pemilu atau apa ya. Jadi mereka hanya ingin melihat hal-hal yang memang dia sudah setujui, sehingga main baca percaya aja, baca percaya karena dia memang udah mereka tuh hanya ingin afirmasi dari hoax tersebut. Mereka nggak akan mencari detail-detailnya gitu. Nah, karena kita memang sudah diprogram ya sama industri untuk tidak berpikir kritis gitu loh. Menganalisa, kalau kita menganalisa, kita bisa yang tadinya suka ya, tiba-tiba kita bisa jadi nggak suka. Nah, itu yang tidak disukai oleh industri yang bisnis gitu. Mereka pengennya mereka sudah tawarkan sekian detik langsung mau gitu kan. Makanya kenapa ada istilah tuh disuka dibatasin gitu. Jadi misalkan ya silakan beli ya kan, 4 detik 5 detik nanti harganya naik segala macam. Tujuannya supaya kita bisa ya memutuskan langsung gitu, dan kita paling bisa dihipnotis dengan cara gitu, dikasih limit time. Apalagi dengan orang-orang yang ada di sosial media itu ya. Jadi mereka tuh memang dibuat supaya tiba-tiba ada komen nih, oh saya udah beli gitu kan. Juga itu membuat kita menjadi lebih kedorong untuk FOMO itu diciptakan gitu. Nah, itu yang membuat orang-orang yang ada di sekitarnya critical thinking-nya nggak jalan. Bukan orang-orang biasa aja lo kena lo. Kadang-kadang yang perusahaan-perusahaan besar pun bisa kena. Tapi bandingannya bukan dengan orang kita. Karena kalau misalkan saya beli suatu produk, tapi misalkan perusahaan kita ngelawanin perusahaan besar. Nah, kalau perusahaan besar ngeliat saya beli produk, dia nggak akan FOMO, ya. Tapi kalau perusahaan besar melihat perusahaan besar lain beli suatu produk atau misalkan investasi dalam suatu perusahaan gitu kan, wah kayaknya saingan saya ikut-ikutan nih. Mereka nggak akan cek karena mereka melihat selevel. Jadi FOMO itu harus selevel gitu. Kalau nggak selevel, ngapain sih kita FOMO sama anak kecil gitu, nggak mungkin kan. Anak kecil suka es krim apa gitu kan, kita nggak mungkin FOMO. Nah, jadi FOMO itu ada levelnya sendiri gitu loh. Nah, jadi itulah yang membuat hoax itu memang dirancang sehingga akan terjadi FOMO itu. Dan itu lumayan, industri bisnis itu lumayan meraup keuntungan dari situ tanpa mempedulikan efeknya. Nah, ini yang mungkin itulah fungsi dari hoax untuk industri atau bisnis gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau kayak gitu berarti kayak emang sebenarnya tuh sekarang ini sistemnya udah jadi kayak rantai gitu nggak sih? Jadi kayak dimulai dari hoax, terus kita dibikin kayak supaya bisa cepet-cepet ngambil keputusan gitu kan. Padahal Guruji selalu mengingatkan kita untuk kalau misalkan nafasnya itu kan, kalau misalkan cepet-cepet kan berarti kita nafasnya nggak teratur ya kan. Kalau misalkan mau ambil keputusan jangan lagi terengah-engah gitu kan, harus tarik nafas dulu, udah rileks, udah tenang, udah santai, barulah bisa berpikir dengan jernih gitu ibaratnya gitu kan. Iya, FOMO itu memang untuk tujuannya supaya kita cepat sebenarnya. Sebenarnya tuh kalau berpikir cepat kita perlu ya, beberapa situasi kita butuh fast decision making gitu. Apalagi kalau misalnya situasi yang tiba-tiba di luar dugaan, kita harus mengambil keputusan dengan cepat, taktis, itu kita perlu. Cuman masalahnya dalam kasus ini kita tidak diberi kesempatan untuk berpikir gitu, mempertimbangkan. Tapi kalau bisa berpikir cepat itu sebenarnya kita perlu. Nah, ini kita dibombardir sama informasi. Jadi kita nggak sempat mengembangkan yang Guruji sering sampaikan, critical thinking gitu. Nah, sama sekali nggak diberi kesempatan. Nah, mungkin masalahnya di situ. Gitu. Tapi kayaknya dengan mungkin kalau misalkan itu di zamannya para elders emang begitu kan, udah terbiasa untuk analisa dulu, baca dulu gitu kan dari berbagai sumber, baru nanti akhirnya secara nggak sadar gitu melatih skill menganalisa gitu kan. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang emang udah terlahirnya dengan hal-hal yang serba cepet gitu kan. Sekarang aja anak kecil gitu udah dipasanginnya iPad,
gitu kan, tap. Terus habis itu mereka kalau udah nggak suka gitu kan nonton video apa gitu tinggal ganti. Mereka sendiri ganti. Nanti kalau misalkan diambil gitu langsung marah. Tantrum. Ya kan? Iya, ini saya juga lagi kebetulan lagi di ada satu istilah sekarang nih, brain rot ya, artinya kebusukan otak itu gitu. Jadi ini istilah katanya baru muncul lagi viral, tapi sebetulnya itu konsep itu udah lama. Cuman ini sekarang muncul lagi karena memang yang tadi nih dibilang ini, saya lagi tadi ngamatin teman-teman ngomong ya, kan pada akhirnya orang itu kembali ujung-ujungnya adalah industri. Kepentingan mereka hanyalah keuntungan itu, sehingga tadi dampaknya nggak diperhatikan ya. Ini udah masif banget soalnya. Contoh kayak ya sebetulnya mata rantai yang lagi bingung nih mulainya itu putusinnya di mana ya, karena sekarang orang kalau zaman saya elders gitu ya, masih ada kesempatan main, masih ada apa, HP aja baru ya, tab nggak ada. Jadi dan orang kita punya kesempatan itu lingkungan. Tapi sekarang ini di mana lingkungan begitu cepat, orang tua juga orang tua muda yang sekarang ini kan nggak punya waktu buat ngurusin anaknya, sehingga gampangnya tadi itu dia kasih tap aja deh biar diam gitu ya. Tapi tanpa sadar dia sudah merusak seluruh sebetulnya potensi kemampuan anak. Saya tadi dilihatin sama Jiwan tuh ngeri juga ya hasil berut itu, di mana anak-anak sekarang ada challenge kayaknya karena scroll cepat itu kan. Justru dia mereka lebih bisa menghafal tokoh-tokoh itu dibanding mereka harus menghitung, nggak bisa ngitung gitu loh. Kemampuan dasar yang harus diperlukan dulu oleh anak ya, karena efek dari masifnya media sosial yang diterapkan sehingga mereka scroll cepat banget, nggak ada proses critical thinking dan sebagainya itu ya. Jadi otaknya itu berjalan tidak lagi sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi itu pertumbuhannya secara sempurna ya. Ada hanya aspek tertentu yang terkait mungkin sebetulnya sih kalau saya lihat tuh bukan span apa ya, ini jangka waktu perhatian span itu pendek banget gitu. Nah, itu mungkin yang aktif ya, yang jadi seperti kayak alarm aja gitu, sehingga mereka bisa nangkep itu. Agak lucu sih Divya tuh kalau coba cari deh, ada apa sih aspek apa istilah-istilah gini, si malah kecil gak jelas apa, tapi nanti challenge hafal gitu ya, bisa. Tapi ngitung 1 tambah 3 berapa ya gitu, nggak bisa. Jadi ini menurut saya agak mengerikan juga ya, bagian otak mana nih yang lagi dirangsang oleh medsos itu. Dan ini saya agak mengkhawatirkan generasi masa depan gitu dengan konsep ini yang tadinya awalnya mungkin hanya pengen industri cepat ya, tapi sebetulnya sudah masif membentuk pola perilaku berpikir generasi sekarang itu udah diracuni dengan itu. Mungkin ini memang udah konspirasi juga ya, di mana orang kan pada akhirnya kita tahulah ya, menunjuk pada akhirnya pada kesehatan mental, obat-obatan dan sebagainya seperti itu. Nah ini sih saya udah alarm merah nih sebetulnya nih. Ya, berarti itu mah kayaknya tadi kalau sebenarnya itu udah disampaikan sama Bu Dewi kayaknya tuh. Permasalahannya ujung dari rantai itu kita di mana? Berarti nggak usah punya anak. Karena kan orang tua zaman sekarang nggak punya waktu buat ngurus anaknya. Tapi ini Divya, kalau ya, bukan zaman sekarang ini, bukan parents zaman sekarang. Kalau mengingat Guruji sering menyampaikan, ya itu kalau tadi Divya kan bilang ya jangan punya anak lah kan, tapi kalau yang sudah punya anak gitu ya. Nah, ya kalau tadi menyambung juga kalau Bu Dewi bilang gimana memutus mata rantai itu. Kalau Guruji mengingatkan kita ya bagi mereka yang punya anak mungkin yang belum terlanjur dewasa, ya jangan memberikan gadget ke anak-anak yang belum sesuai usianya gitu. Jadi kalau sekarang kan memang saya mengamati ketika zaman saya dulu ketika anak-anak masih kecil dengan sekarang tuh kan anak-anak dari kecil aja mungkin ketika makan udah langsung di depannya ada gadget gitu kan, dan mereka bisa scroll sendiri gitu kan, dan itu kan tanpa henti karena bikin mereka kan juga adiksi ya, ngeliatin gitu terus seperti itu. Jadi saya waktu itu membandingkan ketika saya anak-anak masih kecil itu masih baca buku gitu kan, mereka membuka buku jadi kita sambil ceritain sambil disuapin gitu kan, tapi tapi sekarang mereka di pangku kadang melihat salah satu atau ya misalkan dari boleh nyebut ya misalkan YouTube gitu kan banyak video-video anak-anak itu kan yang bikin mereka itu bisa anteng gitu kan, diem gitu kan, tapi itu ternyata mereka juga tidak menyadari apa sih mereka tuh sedang makan apa, yang penting makan selesai, mereka makan banyak habis gitu kan. Nah kembali lagi kalau tadi Guruji menyampaikan bahwa ya bagi yang sudah punya anak belum misalkan masih
ya usia masih TK atau SD jangan diberikan gadget dulu lah gitu kan. Nanti kalau misalkan udah usia-usia mungkin SMA di mana mereka bisa lebih bertanggung jawab ya, mana istilahnya kalau memang gadget dibutuhkan untuk membantu tugas mereka, mengerjakan tugas mereka, ya mungkin itu akan lebih bisa dibandingkan anak-anak yang diberikan gadget sejak sedini mungkin gitu kan. Karena ada juga keponakan tuh yang memang saya ngelihat sendiri, mereka selalu adiksi iya. Nah, jadi dilihat dari perilakunya juga, perilakunya tuh jadi nggak terkontrol gitu, begitu nggak bisa diatur gitu, nggak bisa diem, nggak bisa diatur. Nah, kemudian juga kalau misalkan untuk orang tua pun juga kalau dibilang, aduh sekarang kalau mau baca buku gitu kan matanya udah nggak begitu. Tapi kalau ngelihat gadget bisa lama gitu kan. Dan itu semua informasi yang ada di gadget itu semua diterima gitu. Jadi kadang ketika kita dikirimin gitu kan, lah ini kan nggak betul gitu kan. Tapi itu diyakini bahwa itu adalah sesuatu yang benar gitu. Jadinya kadang kita menjelaskan, mereka nggak bisa menerima bahwa mereka melihat itu langsung itu dianggap benar. Nah itu yang permasalahan juga buat orang tua juga gitu. Itu mungkin yang Guruji sering sampaikan ya, bedanya melihat sama membaca. Kan kalau sekarang kan screen time itu berarti kita melihat, otak sense-nya kan nggak bekerja gitu. Kalau membaca kan otaknya menganalisa. Nah, mungkin dulu kita masih terbiasa membaca. Kalau masih ingat zaman saya kecil ya, tidur itu kan sering didongengin kan sama ibu gitu. Iya kan? Jadi bisa masih mendengar suara ibu, terus dengar cerita gitu. Kita berkhayal, berimajinasi. Nah, sekarang kan nggak ada. Mungkin ibu yang dongengin anaknya udah jarang sekali kali ya. Anak udah di tempat tidur udah scroll gitu. Ibunya belum pulang ya. Itu sih. Ya, tapi nih tadi kalau misalkan terkait dengan kalau misalkan masih kecil, ya udah nggak usah dikasih gadget dulu gitu kan. Nanti kalau udah SMA, udah gede lah gitu barusan. Tapi sosial itu selalu mendukung. Sekarang mau itu ada tugas, mau apa, semua komunikasi antara guru sama murid itu ada di grup WhatsApp. Bahkan anak SD. Nah, gimana? Itu heran loh, sekarang di negara maju, ya negara maju kayak Finlandia kembali ke yang lama, nggak pakai gadget, nggak pakai kembali berhitung diajarin pakai sempoa lagi, itu heran. Justru yang negara-negara berkembang malah itu yang mungkin sedikit ironis gitu ya. Kayaknya kita selalu di belakang gitu nggak sih? Dulunya kan awalnya mereka duluan mulai, kita masih manual, terus mereka udah kesini gitu kan, kita baru adopsi, mereka udah balik lagi gitu, nanti kita begitu lagi. Aja bilang negara berkembang, masih berkembang, belum nyampe dia. Tapi memang ini gadget ini kayaknya sudah masalah dunia ya, udah kekhawatiran yang luar biasa. Saya sempat lihat ada video juga sama di Jerman juga sekarang. Jerman sudah menerapkan karena mereka melihat begitu bahayanya efek dari situ. Sekarang udah dilarang secara pemerintah loh. Jadi dari sentral gitu ya. Kalau kita kan mau gimana orang tuanya juga seneng ya. Kita sering tahu kan, kita dalam gadget anaknya di mana, orang tuanya asik aja, anaknya bingung sama. Itu ditularkan pada anak juga, akhirnya menjadi kayak bagian dari gaya hidup kota besar ya. Nggak usah di kota besar lah, sekarang juga ya di kampung-kampung juga ya. Kayaknya semua seperti itu. Nah jadi kampung. Abis itu juga abis dari Cirebon soalnya dia gitu ya. Nggak, ini memang harus, ini semoga ya bahwa kalau nggak ada tindak dari pemerintah yang bisa memberikan kebijakan, di mana kayak sekarang kan lucu kan anak SMP, SD tugasnya WhatsApp grup kan, karena ya mohon maaf mungkin kemalasan dari para pendidiknya aja untuk bisa memberikan istilahnya kreatif untuk bisa memberikan cara gitu kan. Zaman saya maksudnya, bukan kita ya, saya. Jangan ngajak Bisa nggak ngajak-ngajak ya, udah ya nggak ada. HP baru kapan sih gitu, dan kayaknya lu hidup damai banget itu nggak ada HP gitu ya. Telepon di rumah ada. Sekarang kayaknya orang kalau nggak melihat apa itu sepertinya gelisah sekali gitu ya. Ada sesuatu yang menjadi bonding. Jadi memang kita dilarang di pemerintahnya sekarang ya, karena melihat dampaknya luar biasa. Sampai anak itu di SMP mungkin atau SMA baru boleh menggunakan gadget. Itu kalau mau memberikan solusi ya. Kalau nggak seperti yang sekarang ini akan banyak sekali
masalah kesehatan mental dan sebagainya karena efek radiasi sendiri. Saya jadi cerita nih ya, mohon maaf. Anak bayi, saya sampai nggak sabar untuk bilang. Karena biar dia diem nggak ini, orang tuanya kasih HP. Saya bilangin anak-anak jangan dikasih HP, itu radiasi. Mungkin 3 bulan ya. Hanya aku pegang-pegang, belum untuk bicara dia scrolling ya. Itu aja udah diperkenalkan. Terus saya bilang, Mbak kalau bisa jangan ini. Dan tahu apa? Saya dijudesin, saya dimarahin ya. Jadi pemahaman ini juga orang dewasa juga harus tahu, masyarakat harus ngerti dampak dan sebagainya gitu. Kenapa kita istilahnya menyarankan jangan, karena sepertinya mereka tidak mau belajar juga, nggak mau tahu juga ya. Yang penting rasanya kok ya udah masalah selesai, mungkin modern juga kali kalau punya HP gitu ya rasanya. Jadi tidak mengerti dampak-dampaknya ada. Ini mesti disosialisasikan terus kalau bicara itu. Kalau bahasanya Bu Manisha itu mah mental. Mental illness. Ya, ironisnya ya Bu Dewi, maksudnya menurut hasil ini apa data ya, ibu-ibu sekarang itu kebanyakan prosentasinya itu tidak usia dia nggak kuliah, akademiknya itu kebanyakan nggak sampai S1, SMA, itu ibu-ibu ya, itu menurut data di Indonesia saat ini. Jadi kita kalau mau menjelaskan itu seperti mata rantai yang gimana ya, ibu-ibunya aja tidak mengerti kan, memberikan pemahaman juga ya akan melahirkan generasi yang seperti itu kebanyakan, karena yang udah sadar kebanyakan untuk yang di kota atau udah mulai ya nggak pengen berkeluarga juga, itu mulai banyak gitu. Karena dampak efeknya itu banyak gitu. Nah terus kalau mau bicara tentang ibu rumah tangga, nanti itu berujung lagi habis bapaknya juga nggak support, nggak perhatian, baby blues segala macam gitu kan. Nanti panjang lagi ceritanya, terus bapaknya ya nyari itu aja, ekonomi aja sulit, nyari kerja aja susah, nyari pendapatan susah. Ibunya mau mendiamkan anaknya biar dia bisa mengerjakan yang lain dengan itu lebih cepat ya, dengan cara yang lebih cepat ya, dengan memberikan handphone. Terus ibunya juga mau menyalahkan bapaknya juga dengan kondisi ekonomi yang sulit, susah untuk bekerja, apalagi memberikan perhatian ke ibu dan anaknya. Jadi kayak nggak tahu mau mulai dari mana. Makanya selalu kalau bicara tentang kesehatan mental di mana-mana sekarang mulai ngomong, akhirnya ya pemerintah harus hadir. Ini saya nggak berani jadi ngomongnya kan, karena itu kan terkait dengan kebijakan ekonomi dan lain-lain. Muter-muternya tinggi. Itu terus ke atas, harus sinergi semuanya. Ya, jadi kalau bos-bos teknologi, tau nggak, itu anak-anaknya nggak dikasih main handphone loh. Bos-bos teknologi, ya, karena mereka tuh tahu bahayanya, sedangkan kita nggak tahu bahayanya. Itu aja bedanya, sehingga pada saat mereka, misalkan anak-anak sudah tantrum segala macam, ibu-ibu sekarang menganggap itu normal. Nah itu yang bahaya. Jadi mereka nggak tahu yang disebut nggak sehat mental itu kayak gimana. Sehingga mereka melihat anak itu punya gangguan mental, normal kok. Nah ini yang edukasi seperti ini yang nggak ada di kita gitu loh. Jadi anak sakit tapi dibilang normal. Nah ini kan susah, kita kayak Bu Dewi mau nasehatin seperti apapun, kalau dia merasa anaknya sehat, susah Bu. Gitu. Jadi anaknya, kadang-kadang saya juga suka ngelihat anak-anak ngerusak barang, tapi orang tuanya cuek aja, tetap main handphone, banting sana. Iya, kayak gitu-gitu kan udah sepertinya kan sebenarnya sakit itu kan. Tapi mereka nggak tahu kalau itu sakit. Jadi mereka kayak udah menikmati hal itu. Jadi orang tua yang mungkin sadar akan hal ini, jangan lagi istilahnya memanjakan anak gitu. Kadang-kadang kan kita suka memanjakan anak, terus kemudian orang zaman dulu kan kita kan disabet aja udah jadi makanan sehari-hari kan, pakai rotan, pakai apa gitu. Kalau zaman sekarang itu udah kena pelanggaran
gitu kan. Guru-guru juga sama. Saya nggak tahu itu mulainya dari mana tuh, maksudnya dengan mendidik anak. Ya bukan soal kekerasannya ya, maksudnya kadang-kadang kita tuh terlalu lembut gitu terhadap anak sehingga menyakiti anak itu gitu. Nah jadi bahaya atau tanda kesehatan mental tuh ibu-ibu tuh harus tahu, oh, kalau gini tuh sakit ibu-ibu, ini bukannya anak normal. Makanya kenapa Guruji juga sempat kalau sebelum mendirikan sekolah ya sempat stres juga. Akhirnya beliau mendirikan One Earth School tuh di Kuta Bali ya. Dan kalau misalkan orang tua, kita juga punya pengalaman pribadi ya, orang-orang tua yang melihat kualitas anak-anak di One Earth School bisa takjub loh, kok bisa duduk diam, kok bisa sopan, bisa ini. Nah masalahnya mereka nggak punya keberuntungan untuk melihat hal seperti itu. Yang kita lihat di lingkungan ini, mereka yang tantrum tapi dibiarkan, mereka yang nggak dikasih HP nangis tapi dibiarkan. Nah itu yang ada di kenyataan sehari-hari. Mereka nggak melihat hal-hal yang baiknya. Kalau sakit tuh begini, kalau sehat tuh begini. Oh ya, di Bali ya, kebetulan di One Earth School. Enggak, saya juga memang betul sih. Jadi konsep pendidikan yang diberikan oleh Guruji itu luar biasa. Kalau sekarang lihat seperti diomongin itu kan memang frustasi ya. Saya juga sebetulnya sih, kalau misal ada anak bermasalah, saya pasti nggak akan langsung ke lihat ke anaknya. Orang tuanya mana gitu ya. Terutama ibunya. Jadi memang semua yang terjadi persoalan di anak-anak itu sebetulnya dari orang tua gitu. Nggak ada anak-anak yang langsung punya masalah, enggak. Pasti karena pola asuh ya, karena juga mungkin treatment kita dan juga itu tadi pendidikan oke, mungkin SMA tapi setidaknya mulai punya keinginan. Kalau tidak dia akan menderita karena anaknya akan menjadi suatu hal sampah dan sebagainya kan karena pendidikan yang salah. Akan balik ke orang tua lagi. Jadi kalau mau nggak peduli ya apa yang kita tanam kita tua ketika kita sudah menjadi tua. Jadi nggak bisa nggak peduli bawa anak seperti itu. Dan saya setuju sih kenapa memang namanya normal itu ketika mana yang paling banyak itu jadi normal. Ya, kalau kurva kan gitu ya. Padahal itu bukan hal yang benar kata Guruji bilang kan. Jadi sebetulnya yang benar ya mungkin yang di ujung nih yang sedikit gitu kan. Nah gimana kita punya kebijakan untuk membedakan itu. Tadi Manisa bilang dari mana? Memang Guruji selalu bilang ya mulai dari kita gitu kan ya. Kalau untuk melihat seperti itu memang kusut Manisa mau dari mana nih mulainya gitu ya. Tapi semoga makanya kan Guruji nggak pernah berhenti kasih podcast, nggak pernah selalu bersiar gitu. Apapun yang ada itu upaya beliau. Ya semoga kita bisa meneruskan seperti ini sekarang ya. Karena apa yang kita sampaikan juga adalah buah pikiran beliau. Untuk setidaknya menanamkan itu, memang kita nggak bisa dapetin sekarang. Tapi setidaknya kalau nggak ada yang bicara, nggak ada yang ngomong, nanti mau jadi seperti apa? Nah itu yang memang betul fungsi pemerintah penting banget karena regulasi namanya kan harus jelas ya. Kalau nggak jangan sampai ada keputusan kayak dia bilang, oh saya punya anak aja, ntar demografi lagi. Di mana-mana nggak ada keturunannya karena kita tidak mau. Kodrat kita adalah tentunya berkembang melahirkan anak, tapi bagaimana memberikan pendidikan yang cukup ya, yang terutama di One Earth School itu kan konsepnya itu yang saya belum dapat nih sebetulnya, mungkin ada tapi saya belum dengar gitu, bagaimana sebetulnya memunculkan kemanusiaan di dalam diri anak. Nah ini akan membuat mereka bisa membedakan mana yang benar, mana yang nggak benar, mana yang tepat, nggak tepat itu kan. Mungkin dari situ, dan memang harus dimulai dari usia dini. Makanya beliau memberikan sekolah dari sejak preschool dan sebagainya. Semoga ini menjadi harapan gitu buat setidaknya ada ripple effect yang terjadi di masyarakat kita. Kalau enggak kusut banget sih memang dengan kondisi yang ada. Tapi selalu ada harapan lah ya. Semoga. Iya, cara bulan depan itu ya yang tadi saya udah bilang ya. Brain rot sekarang udah viral banget gitu. Di mana anak seperti ini karena efek dari media sosial ya, efek gadget yang mereka bisa scroll cepat banget sehingga tidak lagi kemampuan fungsi otaknya benar itu seperti betulnya kebusukan di otak ya bahasanya viralnya gitu. Artinya fungsi otaknya tidak bisa bekerja lagi secara benar, secara optimal sehingga ya pasti tentunya perkembangan secara utuh apalagi sampai betul-betul tidak terganggu kesehatan mental itu akan sulit dicapai gitu. Nanti ada seminarnya di Bali sih One Earth School tanggal 18 ya 18 ini. Jadi membahas itu mungkin lebih dalam lagi kita bisa berdiskusi dan mungkin bisa melihat tentunya ada satu hal yang perlu kita lakukan ya. Seperti tadi
dibilang kondisinya adalah sebetulnya pendidikan dari rumah harusnya kan. Orang tua yang memberikan pendidikan awal. Tapi kalau kita nggak mampu, we need help ya. Butuh institusi yang bisa mengisi kekosongan itu. Nah, kalau teman-teman yang mungkin ada di Bali, semoga bisa mendengarkan juga ada institusi sekolah ini yang bisa melengkapi apa yang kita tidak bisa lakukan. Karena kondisi tadi ya, masalah ekonomi, masalah waktu dan sebagainya. Tapi persoalannya adalah pendidikan ini kan atau perkembangan anak kan terus berjalan. Kalau kita nggak isi dengan sesuatu yang bisa menggantikan itu, seperti yang sekarang terjadi kondisi anak-anak ya. Ada kebusukan di otaknya, bagaimana mereka bisa kita harapkan untuk menjadi generasi penerus. Untuk dirinya aja mungkin mereka nggak mampu gitu. Oke nih, tadi kan kalau misalkan udah disampaikan gitu kan bahwa iya berarti harus mulai dari diri kita sendiri dulu gitu kan, karena dulu Divya pun kalau waktu kecil ya udah langsung nyalain aja TV, nonton ya kartun, udah tahu tuh habis ini, nanti ganti channel ke sini, nanti kalau udah dilihat matanya udah itu langsung matiin gitu kan. Kalau misalkan kita mau tahu, berarti kalau tadi ada yang bilang, oh mulai dari orang tua, oh mulai dari sini, mulai dari sana. Nah, coba kita langsung saja tanyakan yang pasti-pasti saja. Kita buka Oracle dari punya Guruji sih sebenarnya ini. Neo Awareness Oracle. Nah, sebelum kita buka boleh nih Pak Dipak tanyain atau menjelaskan gitu terkait dengan Pertanyaannya ya? menjelaskan Oracle itu apa sih gitu. Apa itu? Oracle ini berisi petua-petua, kebijaksanaan-kebijaksanaan yang bisa menjadi panduan kita dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Nah, uniknya seringkali ketika kita mengocok kartu Oracle dan kita buka, kita baca, itu ternyata relate banget dengan apa yang permasalahan yang sedang kita hadapi atau pertanyaan yang kita tanyakan. Karena kartu Oracle ini menangkap frekuensi yang kita pancarkan gitu. Sekarang akan dikocok Ibu Manisa ya, silakan. Berapa kali aja terserah. Ini juga ada buku panduannya. Jadi kalau misalkan yang benar-benar nggak tahu gitu kan terkait apa sih Oracle gini-gini, jangan-jangan main kartu lagi malah jadi banting-bantingan. Nah, itu. Sebelum ngocok tuh niatin pertanyaan yang. Iya, pertanyaan. Kita lihat, kita ingat apa yang kita diskusikan pada malam hari ini ya. Kira-kira petua apa yang perlu kita camkan? Ya. Ya, silakan Ibu Manisa dibuka dan dibaca. Yang di mana aja. Ya. Yes. Silakan dipilih satu. Random, ya. Oke. Nah. Bu Manisa baca. Pemberdayaan diri. Pemberdayaan diri harus kita lakukan sendiri. Orang lain tidak dapat melakukan untuk kita. Dari seni memberdaya diri 2, meditasi untuk peningkatan kesadaran halaman 92. Tepuk tangan dulu. Pas. Ini nggak ada pos ya, nggak ada rekayasa, nggak ada apa-apa. Ini bener-bener kayak di luar nalar, di luar nurul kalau kata orang-orang zaman sekarang. Pemberdayaan diri. Pemberdayaan diri harus kita lakukan sendiri. Orang lain tidak dapat melakukan untuk kita. Jadi jawaban dari tadi Iya. ya diskusi kita. Berarti ini udah jelas banget ya teman-teman semua, nggak perlu dijelasin lagi nih, kita bisa langsung tutup aja. Karena emang udah ya itu tadi sebenarnya kita udah nyentuh ke sana gitu kan. Cuman kayak mulai dari diri sendiri. Tapi kan kalau misalkan kayak gitu ya kenapa harus mulai dari saya? Karena banyak aja gitu kan alasan untuk kita semua gitu. Tapi ya itu tadi Oracle ini udah menjawab bahwa ya emang harus mulai dari diri sendiri dan harus ya gimana caranya harus memberdayakan diri dulu gitu. Nah jadi untuk teman-teman yang mungkin juga nggak tahu gitu kan tempat atau bagaimana, itu bisa langsung aja cek di kolom komentar ataupun juga di caption video ini, karena di sana nanti akan ada informasi untuk dapat menghubungi siapa terkait dengan bagaimana cara memberdayakan diri di era edan ini. Zaman edan ini. Oke, terima kasih Elder semua. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan.
jangan bosen-bosen untuk ngobrol santai bersama Anan Ashram, karena di sini nggak hanya menambah ilmu tapi kerendemannya tetap di Rual Nurul gitu kan. Oke, terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu.